kabar hari ini? Baik. Mari kita mengawali kegiatan hari ini dengan doa. Ibu mengajak kita semua berdiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria. Salam Maria, berrahmat, Tuhan bersamamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Salam Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat, Tepuk PPK. religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Silakan duduk. Baik, pada hari ini kita akan mempelajari tema 3, subtema 3, pembelajaran 1. Peduli terhadap lingkungan, ayo cinta lingkungan. Pada pembelajaran ini termuat 3 mata pelajaran. Mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Tujuan dari pembelajaran hari ini, dengan menggunakan daftar pertanyaan, siswa mampu menggali informasi melalui kegiatan wawancara dengan tepat. Yang kedua, melalui observasi dan diskusi, siswa menyajikan informasi hasil identifikasi pemanfaatan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan masyarakat dengan tepat. 3. Dengan observasi, siswa mampu menjelaskan manfaat dari peduli melestarikan lingkungan, sumber daya alam, dan lingkungan dengan tepat. Yang terakhir, dengan observasi, siswa mampu melakukan refleksi kebiasaan peduli dan melestarikan sumber daya alam, lingkungan dalam bentuk tabel dan secara sistematis. Tumbuhan dan hewan dapat terus memberikan manfaat jika terawat dengan baik. Sayangnya, tidak semua orang mampu memperhatikan hal tersebut. Karena itu, marilah kita bersama-sama melihat secara sederhana bagaimana cara melestarikan lingkungan kita. Yang pertama adalah membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, menggunakan hal-hal yang penting untuk kehidupan kita. Dan yang ketiga, memelihara dan merawat hewan dan tumbuhan yang ada di lingkungan kita. Dengan melakukan kebiasaan tersebut, dalam melestarikan tentunya lingkungan kita akan terawat dan terjaga dengan baik. Pernahkah kalian berjalan ke desa? Pernah. Pernah kalian berjalan ke desa? Pernah. Baik, untuk mendalami manfaat dari lingkungan di pedesaan bagi hidup kita, mari kita bersama-sama membaca teks yang terdapat dalam buku siswa halaman 94. Suster, Ibu mengundang salah satu siswa untuk membaca teks. Perjalanan ke desa. Saat liburan, Dayu, Udin, Siti, Lani, Beni, dan Edo bersepeda menyusuri jalan di sekitar sekolah. Tanpa disadari mereka sampai di daerah pedesaan. Pohon-pohon menjulang bagai deretan raksasa berjajar. Ada pohon mahoni, pohon asam, dan pohon mangga. Pemandangan yang sangat indah. Di ujung jalan mereka berjumpa seorang tua, Pak Jajak namanya. Ia mengumpulkan daun-daun kering ke dalam karung dan akan membawanya pulang. Untuk apa daun-daun kering itu, Pak? Tanya Dayu. Untuk membuat pupuk kompos. Ayo ikut Bapak ke kebun, jawab Pak Jajak.
Pak Jajak mengajak Dayu dan teman-teman berkunjung ke kebunnya. Di sana Pak Jajak memelihara berbagai hewan ternak seperti ayam, bebek, kambing, dan sapi. Ia juga memelihara kerbau untuk membajak sawah. Pak Jajak bercerita bahwa daun itu bahan campuran untuk membuat pupuk. Caranya, sampah daun kering itu dicampur dengan kotoran hewan ternak, ditumpuk dan didiamkan. Sekitar 2 bulan campuran itu akan hancur menjadi pupuk alam yang disebut kompos. Pupuk kompos ini disukai petani karena murah, mudah dibuat, dan sangat baik untuk meningkatkan hasil panen. Jelas Pak Jajak. Oke. Silakan duduk. Baik, kita sudah mendengarkan bacaan teks cerita tentang Perjalanan ke desa. berjalanan ke desa. Apa judul teks tadi? Perjalanan ke desa. Apa yang dilakukan oleh Pak Jajak? Ia mengumpulkan dedaunan kering Apa tujuan Pak Jajak mengumpulkan daun kering? untuk membuat pupuk kompos. Iya, untuk membuat pupuk kompos. Baik. Kita mengamati gambar yang ada dalam teks. Ya. Kita mengamati gambar yang ada dalam teks. Buku siswa halaman 97. Kita lihat pada gambar 1. Itu gambar tumbuhan. Kita diminta untuk memberi tanda centang pada gambar yang terawat. Tapi sebelum kita menyelesaikan soal ini, kita sedikit mendalami tentang ciri-ciri dari ciri-ciri tumbuhan dan hewan yang terawat. Ciri-ciri tumbuhan yang terawat. Yang pertama adalah daunnya berwarna hijau. Ya. Kemudian terhindar dari hama. Hama tidak mudah makan, daun itu tidak berlubang. Dan yang ketiga, daunnya berwarna hijau, lalu daun itu segar. Itu ciri-ciri dari tumbuhan yang terawat. Lalu kita melihat ciri-ciri dari tumbuhan yang